Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Dewa Iblis di Keluarga Tang. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, Wonhui yang kini menjaga jarak dari Yujin pun mencoba mengatur napasnya sembari berpikir. Mulutku terasa panas dan jantungku berdetak kencang menyebar ke seluruh tubuh. Jadi ini rasanya menggunakan tubuh dan martial arts untuk melawan seseorang. Saat ia berpikir seperti itu, Yujin yang merasa aneh pun menatapnya berkata, "Kau cukup menarik, Hui. Fakta bahwa kau tak bisa lepas dari martial artsmu yang ketat dalam pergerakanmu menandakan bahwa kau seorang pemula. Tapi cara membaca dan menghindari gerakan lawan seperti seorang master tua yang sensitif karena melalui ratusan pertarungan." Mendengar hal itu, Wonhui yang baru saja menyadarinya pun hanya menertawakannya sembari berpikir. Haha, jadi begitu caraku bergerak ya. Dengan tubuh Hyun Wonhui yang tak memiliki energi dalam, aku harus bertahan hidup melawan transcendental martial master yang bisa menyampaikan orang dalam sekali serang. Membaca niat dan menghindari serangan lawan adalah strategi pertempuran yang aku asah selama puluhan tahun agar aku bisa bertahan hidup dan menang. Tapi setelah mendapat energi dalam, aku lupa melupakan hal yang paling penting. Saat aku menggunakan dark arts, aku tak menggunakannya karena aku tak punya dasar mystic art. Itu juga sama seperti martial arts. Lalu saat Wonhui berpikir seperti itu, hingga tersenyum terkelukis di wajahnya, Yujin yang kembali menggirangan pun segera menerjangnya sembari berkata, "Oh ya, ekspresimu berubah lagi kah? Menarik. Sepertinya kau memikirkan sesuatu. Mari kita lihat, Hui tersayang, kita beraksi. Tunjukkan padaku." Lihat pergerakannya yang seperti itu, Wonhui pun segera bersiap untuk menghadapi serangan beratnya. Tetapi saat ia melihat dengan dekat, Yujin tak mengincar titik vitalnya. Hal itu merupakan sifat alami Blue Ghost Space Root untuk menikmati pertarungan selama mungkin. Dan digabungkan dengan kekhawatiran Yujin padanya, itu menciptakan sebuah kecerobohan yang membuat Wonhui bersyukur. Akan tetapi bukan berarti ia akan melewatkan kesempatan itu, hingga ia langsung menyerang balik dengan tekniknya 12 Fierce Tiger Step, Splitting Tiger's Claw. Namun meski Yujin merasa jika itu bukan serangan yang buruk, tetapi sama seperti sebelumnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika angin yang ia belokkan dengan serangannya tadi kembali berkumpul di depan Wonhui dan menyempitkan pergerakannya. Hal itu pun membuat Yujin bertanya-tanya, apa Wonhui jadi semahir itu dalam mengendalikan Wild Wine-nya? Ditambah lagi, serangan yang datang kali ini terasa berbahaya, yang membuat Yujin terus harus menunjukkan rahasianya agar bisa menahan serangannya itu. Seketika itu juga, bersamaan dengan kilatan cahaya yang tercipta karena bentrokan mereka, para penonton yang melihatnya tak bisa menahan rasa terkejutnya. Bahkan hingga mulut mereka bersemua pun menganga begitu lebar. Bahkan meskipun sama-sama terkejut, Patang dan Patang Jin langsung melirik ke arah Patanggon di sampingnya, yang membuat Patanggon sendiri merasa aneh hingga bertanya padanya, "Hah? Ya? Kenapa?" Patang dan Patang Jin pun berkata, "Ya, bagaimanapun itu, apa tanda muda Yujin baik-baik saja? Bukannya kau juga melihatnya ya?" Alih-alih menjawabnya, Patanggon yang begitu serius menatap ke arah arenanya berpikir, "Benar, walaupun Tuan Muda Wonhui telah melebihi ekspektasi kami, apa yang membuat kami terkaget itu adalah cahaya yang baru saja kami saksikan." Di saat yang sama, Wonhui yang nampak baik-baik saja setelah bentrokan itu bertanya, "Kakak, bukankah menurutmu itu juga terlalu meruah?" Yujin yang tak lagi menyembunyikannya pun kini menunjukkan slot energinya sembari berkata, "Kau lihat ya, aku merahasiakannya sampai ke membawa apalah itu yang selama ini kau sembunyikan, Wonhui. Tapi ya sudahlah, toh sekarang sudah ketahuan." Tentu saja, slot energi yang ditunjukkannya membuat para penonton bersorak begitu meriah, di mana mereka memuji kehebatan Yujin yang telah mencapai tahap ambang batas puncak. Bahkan Yu Chang merasa jika tak mungkin Wonhui bisa mengalahkannya. Lalu di tengah sorak-sorai para penonton itu, Yujin tersenyum menatap Wonhui menuturkan, "Seperti yang sudah kau ketahui,
Aku tak bisa mengulur waktu begitu aku sudah mengeluarkan slot energiku. Wonhui yang mengetahuinya pun membalas, "Ya, aku tahu. Mengulur waktu melawan seseorang yang levelnya di bawahmu itu namanya tidak sopan." Gyujin menimpali, "Sayang sekali ya, padahal aku masih mau bersenang-senang agar aku bisa melihat apa yang sedang kau sembunyikan." Mendengar hal itu, Wonhui memutar keras otaknya berpikir. Seperti yang dikatakan Gyujin, duel ini akan berakhir dengan pertukaran berikutnya. Walaupun cutting North Swan teknikku baru berhasil menahan serangan dari pedang Tang Gyujin, teknik itu tak akan bisa menahan serangan King Cheng Sword Strike dengan Absolute Energy. Aku tak bisa menunjukkan Dark and Artku sekarang, jadi tersisa hanya satu kartu saja. Lalu saat Wonhui berpikir seperti itu, Gyujin yang semakin bersemangat pun bertanya, "Hehehe, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu untuk dicoba ya, Wonhui?" Wonhui yang merasa aneh pun berkata, "Hah? Apakah benar terlihat seperti itu ya?" Gyujin pun tersenyum membalas, "Iya, saat ini kamu terlihat seperti sedang deg-degan." Tentu saja perkataannya membuat Wonhui terkejut hingga menuturkan, "Sepertinya aku terbawa suasana, terpojok di suatu situasi yang seperti ini, berpura-pura layaknya seseorang yang gila akan seni bela diri." Gyujin yang merasa aneh dengannya berkata, "Sungguh hal aneh untuk dikatakan. Orang seperti itu yang gila akan seni bela diri adalah orang yang kita sebut sebagai seniman bela diri, bukan?" Mendengar hal itu, seketika itu juga Wonhui terjadi sesuatu hingga ia pun duduk di sana berpikir, "Ah, begitu ya, seniman bela diri ya? Aku terlalu fokus untuk secepatnya menguasai seni bela diri semenjak terlahir kembali sebagai Tang Wonhui. Tapi bukan itu tapi seniman bela diri yang didirikan oleh Wonhui tak bergantian. Emosi yang kurasakan sewaktu bertarung dengan Gyujin, mau itu untuk melihat bagaimana seni bela diri yang kukuasai berfungsi, atau bagaimana seni bela diri itu melukai musuh. Keinginan untuk bangkit dan menang, inilah emosi yang kuinginkan dengan menjadi seniman bela diri." Lalu Gyujin yang kembali bersiap dengan pedangnya bertanya, "Sepertinya kamu sudah cukup istirahatnya. Jadi sekarang aku boleh menyerang kan?" Bersama dengan Wonhui yang persilahkannya, Gyujin pun melesat maju ke arahnya, di mana ia mengangkat tinggi pedangnya, yang membuat Wonhui mempersiapkan tekniknya sembari berpikir, "Memang hebat energi sekali serangan milik Gyujin ini. Kalau begitu, aku akan menggunakan One Strike energiku sendiri yang memiliki kekuatan penghancur dan terbesar dibandingkan dengan semua pergerakan Wild Wind Dance ini. Dari sini, aku akan campurkan Ghost Ki dan mencampurkannya." Dengan pikiran seperti itu, Wonhui pun mengadukan serangan Gyujin dengan tekniknya Wild Wind Dance Booming Wind Cannon. Akan tetapi, perasaannya yang terdorong mundur membuatnya bertanya-tanya, apakah itu tidak cukup untuk melawan tertinggi elit? Meskipun begitu, Wonhui segera menepis perasaan itu, di mana ia harus membersihkan pikirannya dari hal-hal kecil seperti itu, dan fokus sepenuhnya apakah serangannya akan terkena atau tidak. Lalu, sepersedetik kemudian, akibat dari bentrokan serangan mereka yang berdua, lantai arenanya pun hancur menimbulkan gumpalan debu yang menutupi arenanya, hingga Yu Chang yang merasa jika Wonhui pasti akan kalah pun bergumam, aku kesal. Ternyata ada perbedaan antara kemampuanku dengan kakakku. Tapi tak mungkin bajing itu selamat setelah menerima serangan seperti itu kan? Sayangnya Yu Chang malah dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya setelah debunya menghilang, di mana Wonhui masih bisa menangani sepedang Gyujin. Bahkan karena ia sudah menunggu saat seperti itu, saat dimana tepat setelah Soul Energy dikeluarkan dari pedang Gyujin, pedangnya pun akan menjadi pedang biasa, hingga ia bisa mematahkannya dengan mudah dalam sekali gerakan. Tentu saja, hal itu juga beresiko pada tubuhnya, di mana lengannya lumpuh untuk sementara waktu karena melakukan pergerakan yang begitu ekstrim. Akan tetapi dalam pertarungan, meski biasanya pemenangnya ditentukan oleh pedang yang patah, hal itu tak berlaku pada pertarungan mereka, karena kalau lawannya Gyujin, pemilik Blue Ghost Space Root, dia tak akan berhenti hanya karena pedangnya yang patah. Tentu saja begitu pula dengan Wonhui, di mana ia segera menerjang balik dengan menumpahkan semua sisa kekuatan yang tersisa dalam serangan terakhirnya. Wild Wind Dance Demonic Wind Hammer.
Gyujin yang melihatnya pun tentu tak bisa tinggal diam, di mana ia segera melompat untuk mengadukan tekniknya. Rising Dragon Kicking Technique, Ascending to Heaven Kick, Exploding Yang. Melihat tindakan mereka yang terlalu terbawa suasana, Pak Tanggon, Tang Te, dan juga Tang Jin pun tentu langsung bersiap untuk menghentikannya. Akan tetapi, baru saja mereka akan melompat ke arena, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh sesuatu yang mengarah ke tengah arenanya, di mana tepat setelah teknik Won Wei dan teknik Gyujin bertabrakan, seseorang muncul di tengah-tengah mereka sembari berkata, "Menurutku, sudah cukup bermain-mainnya. Apa kalian berencana menyapa kepala keluarga selagi terbaring sakit?" Seketika itu juga, mereka berdua pun menghentikan gerakannya. Bahkan Gyujin yang mengenali siapa seorang itu pun langsung menyapanya dengan hormat. Tang Gyujin menyapa kepala keluarga Chaba. Melihat sikap Gyujin yang seperti itu, Won Wei yang langsung menyadari jika seorang yang menghentikan mereka adalah kepala dari keluarga cabang Nen Dragon. Ayah Tang Won Wei yang disebut Tang Hosan pun juga ikut menyapanya. Tang Won Wei menyapa kepala keluarga Chaba. Lalu bersama dengan Pak Hosan yang menatapnya, gos para tua pun muncul memperingatkannya. "Itu Kaisar muda, kau berhati-hati. Aku kira dia pasti telah melemah setelah Wildwine Squad dibubarkan. Tak kusangka dia sudah sekuat ini." Won Wei sendiri yang terus memperhatikan Pak Tang Hosan sendiri berpikir, "Aku juga bisa tahu, bahkan jika dia ahli dalam memimpin organisasi besar, dia masih kepala dari unit spesial martial milik Lenta. Aku menganggap ketua Wildwine Squad pasti skuad para tetua di Kultus Heavenly Demon. Tetapi dilihat dari sekarang, dia jauh lebih kuat dari itu. Aku tak yakin aku bisa mengalahkannya di kehidupanku sebelumnya sebagai Yon Won Wei." Lalu saat Won Wei berpikir seperti itu, Pak Tang Hosan menatapnya berkata, "Tatapanmu itu menunjukkan ketidakpuasan. Apa ada yang ingin kau sampaikan?" Meskipun Won Wei telah ketahuan karena menatap terang-terangan, hal itu sama sekali tak mengendurkan keberaniannya untuk bertanya. "Aku penasaran, kenapa kepala keluarga ada di sini?" Tentu saja tindakannya yang berani bertanya begitu sontak membuat mereka semua terkejut. Ditambah lagi, meski Batang Hosan bertanya padanya, apa ada tempat di keluarga cabang Nen Dragon yang tak boleh ia datangi, Won Wei sama sekali tak takut untuk menjawabnya. "Aku khawatir kami mungkin telah mengontori mata kepala keluarga cabang dengan duel tak pantas kami." Seketika itu juga suasananya pun berubah menjadi tegang, di mana mereka semua terkejut dengan apa yang Won Wei lakukan. Meskipun begitu, Won Wei sendiri yang nampak biasa saja hanya berpikir, "Aku bisa merasakan ekspresi kaget semua orang, bahkan aku sendiri sampai mandi keringat. Ya wajar saja sih, si bajingan terlantar Tang Won Wei berani membalas ucapan kepala keluarga cabang Nen Dragon. Akan tetapi, dari sisa memori Tang Won Wei dan dari apa yang kulihat saat ini, aku bisa tahu pria ini, Tang Hosan, adalah pria sejati dari Kelentang." Lalu saat Won Wei berpikir seperti itu, Pak Tang Hosan sendiri tersenyum lalu meninggalkannya sembari berkata, "Hah, betul. Menurutku, duel ini tidaklah menarik sama sekali. Tapi aku dengar kepribadianmu berubah. Ternyata jauh lebih baik dari yang dugaanku. Walau anak lainnya mengecewakan. Tanggon, Tang Jin, Tang Te, reaksi kalian lamban. Latih kembali diri kalian dengan tekun. Bubarkanlah penontonnya, bawa pergi anggota keluarga dan urus sisanya." Tepat setelah mengatakan itu, Pak Tang Hosan pun pergi dari sana. Meskipun merasa agak kesal, apa begitu caranya seorang ayah berbicara dengan anaknya? Pertanyaan segera teralihkan ketika melihat wajah Gyujin di sana. "Hei, kenapa kau terlihat murung begitu, Kak?" Gyujin pun berkata, "Itu karena kita masih terlalu lemah untuk menarik perhatiannya. Apa kamu tak apa, Won Wei?" Won Wei yang menatap kepergian Pak Tang Hosan pun membalas, "Ya, kepala keluarga cabang Nen Dragon memang dari dulu begitu kan? Setelah mengabaikan anak keduanya selama ini, tiba-tiba dia tertarik setelah aku menunjukkan potensi. Dan kepada anak ketiganya yang selama ini dia bantu, dia langsung hilang ketertarikan begitu dia kecewa." Yun yang merasa bersalah pun menimpali, "Maaf, seharusnya aku tak bertanya. Aku seharusnya sudah tahu kamu tak menyukai ayah."
Wan Hui yang tak terlalu mendulikannya pun melanjutkan. Ya, ngomong-ngomong, kakak, lapar gak sih? Mau minum bareng gak setelah selesai ganti baju? Dengan begitu malam harinya, di salah satu restoran terbaik di kotanya, Yuyun yang menikmati minumannya pun berteriak. Inilah yang namanya hidup. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Wan Hui yang penasaran pun bertanya, kau makan dan minum seperti sudah kelaparan selama berhari-hari. Apakah mereka tak memberimu makan di sekte Qingcheng? Videonya pun diakhiri dengan Eugene yang agak mabuk pun berkata, diberi makan kok. Mereka memberiku banyak rumputan. Di umur segini itu harusnya aku makan banyak daging dan arak. Inilah sebabnya kamu jangan jadi biksu estetik nggak jelas, oke, Wan Hui?